Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Seni Budaya kelas 10 Akuntansi 2 ingin menjelaskan materi tentang eksplorasi karya seni Nusantara. A. Pengembangan karya seni. Seni merupakan suatu hal yang bersifat dinamis karena seni selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan kondisi sosial kultural masyarakat. Aturan dalam mengembangkan karya seni antara lain cara pengembangan karya seni, metode dalam mengembangkan karya, serta motivasi seniman. Pengembangan karya seni atau berkarya seni merupakan kegiatan untuk mewujudkan ide dan gagasan dengan bantuan pemilihan media yang tepat dalam bentuk karya seni. Sebuah karya seni haruslah indah atau estetis jika telah mengandung nilai bentuk dan isi. Nilai bentuk visual harus mengandung prinsip proporsi, keselarasan, keharmonisan, keseimbangan, irama, dan kesatuan. Selain harus indah, pengembangan sebuah karya seni juga harus memperhatikan unsur, tema bentuk, dan isi atau makna. Dalam pengembangan karya seni, media yang berupa bahan alat dan teknik harus disesuaikan dengan ide yang diungkapkan. Secara umum, terdapat 2 teknik dalam berkarya seni, yaitu teknik umum atau konvensional dan khusus. Tujuan seniman melakukan terobosan dalam berkarya antara lain tujuan artistik dan tujuan fungsional. Tujuan artistik yaitu dengan mencampurkan bahan dan teknik pembuatan yang tidak biasa, misalnya lukisan dengan kulit telur, ampas kopi, obat nyamuk bakar, dan lain-lain. Tujuan fungsional yaitu menggunakan media dan teknik yang lebih praktis karena tujuannya menghasilkan benda berciri artistik dan nilai guna. B. Metode pengembangan karya seni. Metode pengembangan karya seni terbagi menjadi 2, yaitu secara intuitif dan ilmiah. Metode intuitif adalah metode pembuatan karya seni tanpa melalui perencanaan yang matang dan terukur berupa eksperimen dan percobaan. Metode ilmiah adalah penciptaan karya yang dilakukan dengan perencanaan yang seksama, analitis, dan sistematis. Menurut Gustami, langkah-langkah berkarya seni menggunakan metode ilmiah umumnya terdiri atas 3 langkah, yaitu eksplorasi, perancangan, dan perwujudan. Tahap eksplorasi adalah tahap penggalian ide melalui pencarian dalam berbagai sumber referensi dan informasi melalui dari media cetak seperti buku, koran, dan majalah hingga media elektronik. Tahap perancangan adalah tahap pembuatan rancangan sebagai perwujudan visual dari ide yang diperoleh dari tahap eksplorasi. Tahap perwujudan adalah tahap mewujudkan sketsa final menjadi prototipe atau model awal yang mewakili semua elemen dalam sketsa final. Tahap eksplorasi, perancangan, dan perwujudan dapat diuraikan menjadi 6 langkah, yaitu yang pertama, langkah pengembaraan jiwa. Yang kedua, pemilihan landasan teori, sumber referensi, dan acuan visual. Yang ketiga, perancangan. Yang keempat, realisasi rancangan. Yang kelima, realisasi prototipe. Dan yang keenam, evaluasi. C. Berani berkreasi dengan cara baru. Mengembangkan karya seni sangat membutuhkan kreativitas dari seniman penciptanya. Proses kreatif dalam melahirkan ide baru dimulai dengan proses berpikir dan berimajinasi. Dalam era seni modern, kreativitas dilakukan dengan cara melahirkan bentuk yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Kreativitas dalam seni rupa kontemporer terletak pada keberanian dan kemampuan seniman dalam mendaur ulang bentuk-bentuk yang telah ada sebelumnya dengan bentuk-bentuk seni baru. Penggabungan bentuk seni sebelumnya dengan bentuk seni baru dikenal sebagai eklektisme. Yang terakhir, D. Motivasi berkarya seni. Motivasi dapat diartikan sebagai hal yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Motivasi dalam kegiatan berkarya seni meliputi motivasi komunikasi, motivasi ekspresi, motivasi estetis, motivasi praktis, motivasi spiritual, motivasi ekonomi, dan motivasi sosial. Yang pertama, motivasi komunikasi, yaitu dorongan yang muncul dari diri seniman untuk menyampaikan pesan dan maksud tersirat kepada masyarakat melalui karya seni yang diciptakan.
Yang kedua, motivasi ekspresi, yaitu dorongan yang muncul dari diri seniman untuk menciptakan karya sebagai wujud ekspresi diri. Yang ketiga, motivasi estetis, yaitu dorongan dan keinginan untuk menciptakan suatu karya seni yang indah secara otonom atau tidak dikaitkan dengan aspek kehidupan lainnya. Yang keempat, motivasi praktis, yaitu dorongan dari dalam diri seniman untuk menciptakan karya seni yang tidak hanya indah tetapi juga bernilai guna tinggi. Yang kelima, motivasi spiritual, yaitu dorongan dari dalam diri seniman untuk menciptakan karya seni sebagai sarana menuju konsep kebahagiaan hidup sesuai dorongan yang muncul dari diri seniman untuk menciptakan karya sebagai wujud ekspresi diri. Yang ketiga, motivasi estetis, yaitu dorongan dan keinginan untuk menciptakan suatu karya seni yang indah secara otonom atau tidak dikaitkan dengan aspek kehidupan lainnya. Yang keempat, motivasi praktis, yaitu dorongan dari dalam diri seniman untuk menciptakan karya seni yang tidak hanya indah tetapi juga bernilai guna tinggi. Yang kelima, motivasi spiritual, yaitu dorongan dari dalam diri seniman untuk menciptakan karya seni sebagai sarana menuju konsep kebahagiaan hidup sesuai anjuran keagamaan. Yang ketujuh, motivasi ekonomi, yaitu dorongan untuk menciptakan karya seni yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedelapan, motivasi sosial, yaitu dorongan untuk menempatkan karya seni sebagai sarana atau alat untuk memperbaiki tatanan atau nilai-nilai yang melenceng dalam kehidupan masyarakat. Sekian penjelasan materi tentang eksplorasi karya seni Nusantara. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari kelas 10 TKJ 1 akan menjelaskan tentang mengkreasi karya seni budaya Nusantara. Bab 10. Mengkreasi karya seni budaya Nusantara. A. Pengertian kreasi. Secara etimologi, kata kreasi berasal dalam bahasa Inggris yakni creation, yang bermakna segala tindakan untuk mewujudkan suatu yang bersifat abstrak seperti ide, pemikiran, dan gagasan ke dalam bentuk yang kinkir. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kreasi dimaknai dalam dua pengertian, yakni daya cipta hasil daya hayal dan ciptaan buah pikiran atau kecerdasan akal manusia. Kreasi merupakan salah satu dari 3 prinsip seni, yaitu terdiri atas ekspresi, kreasi, dan bentuk seni. B. Bentuk-bentuk kreasi budaya Nusantara. 1. Seni rupa. 2. Seni musik. 3. Seni tari. 4. Seni pertunjukan. C. Merancang karya seni budaya Nusantara. 1. Rancangan karya seni lukis terdapat. A. Memilih alat dan bahan. B. Memilih teknik melukis. C. Membuat lukisan. 2. Merancang karya seni tari terdapat. A. Menentukan tema dan jenis sajian. B. Memilih penari. C. Memilih penata musik. D. Memilih penata busana dan rias. E. Eksplorasi gerak. 3. Rancangan karya seni teater terdapat. A. Pembuatan dan pemilihan naskah. B. Pemilihan sutradara dan kru. C. Pemilihan pemain. D. Pemilihan lokasi. E. Penentuan sumber pendanaan. F. Tata panggung, tata cahaya, dan tata musik. G. Pemilihan kostum dan tata rias. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.